Ramadan ini menjadi bulan yang sangat indah, yang di dalamnya Quran diturunkan. Mudah-mudahan kita juga sempat untuk membacanya. Nah, membaca Quran itu setidaknya dengan 4 model. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, adalah murattal. Yang kedua, tadarrus. Yang ketiga, qiraah. Dan yang keempat, tilawah. Dalam bahasa Indonesia, 4-4-nya diterjemahkan membaca. Ya. Yang pertama, murattal. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Quran dengan tartil, tidak usah buru-buru untuk segera selesai. Ya, mohon maaf. Misalnya kita baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim, ada jeda, berhenti sejenak. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, berhenti sejenak. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur, berhenti baca. Non sewu, yang baca nyaman, yang mendengarkan nyaman, yang nyimak, yang sedang belajar juga enak. Tapi kalau Bismillahirrahmanirrahim, tabarakalladzi biyadihil alladzi khalaqal mauta wa huwal ghafur, itu yang nyemak stres loh. Ya Allah, tekan timu. Oh, lagi. Waduh, hilang meneh loh. Oh, lagi. Akhirnya tutup lah, turu rawis ya. Nah, Bapak Ibu seperti maaf ya, tarwah yang kecepatan itu. Amin. Kalau rukuk bangun, rukuk sujud, Mbah Kakung mesake ke rukuk tangi, karep tangi kono sujud kono tangi meneh. Akhirnya Mbah Kakung jengkel lah, tahiyat sisan wae nang kene ya. Dicegat terakhir ya. Nah, Bapak Ibu, supaya kemudian tidak begitu, warattilil Qur'ana tartila. Quran dibaca dengan tartil. Yang kedua, tadarus, mengkaji isinya. Kalau murattal sampai berapa kali kita khatam atau berapa ayat kita baca, tapi tadarus bisa jadi mungkin hanya 1-2 ayat yang kita pahami, tapi kemudian kita mengerti apa maksud dari ayat ini. Nah, kemudian Bapak Ibu, yang ketiga, qiraah, membaca dengan penuh pemahaman, biar gampang penghayatan, maksudnya itu memahaminya seperti orang baca novel, atau Bapak Ibu membaca laporan keuangan. Lisan kita yakin tidak membunyikan, hanya membaca. Kalau dia komputer ya kita scroll ke atas ke bawah. Tidak bunyi mulut kita, tapi paham betul dengan laporan itu. Sampai geleng-geleng, kok iso ngene ya? Ya. Atau Bapak Ibu membaca novel, tiba-tiba nangis, padahal mulut nggak bunyi. Sampai ditanya temannya, nangis apa bos? Wah, ki ngeri yo, kisah nyata. Nangis dia Mbak ya. Lo coba kalau membaca Quran sampai level itu kan dahsyat Pak. Buka Quran, meneng baik, ngerti-ngerti nangis. Nangis apa Pak? Reso moco Mas. Nah, kalau ini mesake Bapak ya. Iya, sangat mungkin Bapak Ibu. Maka jangan heran ketika saya sudah mengimami sholat, banyak orang yang bisa jadi nggak ngerti maknanya, tapi dia bisa menikmati sehingga kemudian bisa terharu, bisa menangis dan seterusnya. Maka kemudian yang setelah itu adalah tilawah, membaca yang kemudian ditindaklanjuti. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, sebagian rezekinya diinfakkan jalan Allah. Maka mungkin sangat bisa jadi dia hanya sekali membaca ayat itu, tapi infaknya rutin. Wa syuruhunna bil ma'ruf, dia mungkin baca ayat ini sekali, tapi kemudian sikapnya kepada istrinya luar biasa dahsyatnya. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ketika dia membaca la tadkhulu buyuta ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliya, lalu kemudian dia di kantor hormat kepada pimpinannya, masuk ruang dengan mengetuk pintunya, mengucapkan salam, minta izin, sehingga kemudian seandainya pimpinan itu ingin santai, nyaman. Kenapa? Seluruh anak buahnya tidak akan masuk selonong bayi, sehingga kemudian dia akan ketuk, ucapkan salam, sehingga dia sempat berpakaian rapi dan sebagainya. Bisa ini ya ditilawahi Bapak Ibu. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Mungkin dia membaca sekali tapi kinerjanya luar biasa. Fa idza faraghta fansab, selesai satu laporan, kerjakan laporan berikutnya. Selesai satu tugas, kerjakan tugas berikutnya. Sehingga produktivitas seorang muslim sangat tinggi karena dari pengaruhnya membaca Al-Qur'an yang disebut dengan tilawah. Dan seterusnya Bapak Ibu, sehingga kemudian jika Quran ini betul-betul menjadi hudal linnas, petunjuk bagi manusia, dan kita gunakan dengan baik, insya Allah kita akan menjadi rahmatan lil alamin.
menjadi kebaikan bagi lingkungan kita, hadir kita memberi manfaat bagi kantor kita, hadir kita memberikan kemanfaatan untuk banyak manusia di kampung kita, di kantor kita, dan di mana saja. Saya kira ini Bapak Ibu, mudah-mudahan Ramadan yang berkah, Ramadan yang kemudian semakin mendekatkan kita kepada Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.